Waktu itu sih jujur kaget ya Pak. Pertama kali sekolah itu SD kelas 1. Pertama kali sekolah langsung digituin. Sempet ngedown beberapa hari. Gak mau cerita ke orang tua juga karena takut. Sedangkan setelah bekal itu habis, teman-teman langsung nggak ada. Dan yang Tenang. Tarik nafas dulu. Gak apa-apa. Tisu. terus Sally juga sempet tangannya dijepit pintu gitu. Dan di situ tuh Elsa panik dan nangis ya. Karena Elsa tipikalnya dari orang tua tuh dilarang. Pokoknya seurgensi apapun, sepenting apapun, jangan sampai ngelepas kerudung. Tapi di situ ada kakak kelas yang lepas. benar. Dan di situ Elsa langsung panik nutupin rambut, gak mau kelihatan sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Semanra Official, kembali lagi bersama kami di episode Ngobrol Santuy. Bersama saya Elsa Khairunisa sebagai host dan ada co-host Pupu Saipullah. Dan di samping kanan saya ada narasumber yang akan ngobrol santuy bersama kita, yaitu saya Ayu Sari. Saya Salina Fatimah Al-Zahra. Langsung saja yuk kita mulai ngobrol santuйnya. Oke, baik. Di sini kan ada dua bintang tamu dari dua jenjang yang berbeda. Yang satu kelas 12 dan yang satu kelas 11. Oke. Nah, yang mau Bapak di sini tanyakan ya, perihal tentang bullying nih. Bullying itu kan tidak hanya di kelas, bisa terjadi dimanapun gitu ya. Nah, kira-kira selama kalian sekolah pernah nggak sih ngalamin perihal bullying itu? Selama sekolah berarti di jenjang SD, Ya, SMP, SMA. ya. Kalau jujur sih di SD pernah ya, apalagi SD tuh zamannya anak-anak kayak masih bercandaannya seperti itulah. Atau itu ya nyebut nama orang tua gitu? Bukan itu mah, itu masih bisa ditoleransi. Oh, masih lebih dari itu? Lebih. Apa tuh contohnya? Waktu SD tuh kan kita masih belajarnya monoton ya Pak? Ya. Masih nulis di board, terus Ya. kita nulis lagi di buku. Nah waktu itu aku termasuk tipikal orang yang anaknya kecil banget, kurus, kerempeng gitu lah. Ya. Nah duduknya tuh paling belakang. Terus aku tuh kadang kalau lagi nulis itu suka disuruh nulisin punya orang lain. Sampai segitunya ya. Nah, menyikapi itu respon Ayu itu gimana? Apakah ngelawan, apakah nurut, apakah malah gak mau sekolah? Waktu itu sih jujur kaget ya Pak. Pertama kali sekolah itu SD kelas 1. Pertama kali sekolah langsung digituin. Sempet ngedown beberapa hari. Gak mau cerita ke orang tua juga karena takut. Waktu itu pernah nyoba ngelawan. Tapi ya kalah power, namanya juga anak kerempeng kecil. Ya, kalah di fisik mungkin ya? Iya. Terus akhirnya orang tua mulai curiga tuh. Kenapa sih buka catatannya kok kosong terus? Gak selesai. Baru setelah itu ditindaklanjutinya ke wali kelas. Jadi lapor ke wali kelas, terus mungkin yang bersangkutan dipanggil Iya, gitu. kemungkinan seperti itu. Habis itu udah nggak ngulangin lagi. Udah enggak. Bahkan di kelas berikutnya, di kelas 2, kelas 3 itu justru kita temenan. Siapa sangka yang dibully itu sekarang jadi ketua OSIS ya? Iya. Mungkin dari Celia. Kalau Sally juga pernah sempat ngalamin pembulian di MD. Hal yang paling diingat kira-kira apa tuh? Yang paling tergolong parah lah bullynya itu. Jadi dulu Sally sempat sekolah, terus Tenang. Tenang. Jadi bersuasana. namanya juga masih baru belajar ya. Sally tuh selalu takut kalau misalnya Sally gak bisa. Nah, jadi Sally pendiam kalau misalnya di SD tuh enggak. Sedangkan di sekolah Islam itu Sally pendiam, soalnya karena Sally waktu itu belum terlalu mengenal. Ya. Nah, Sally tuh nggak punya temen. Terus ada sempat kejadian yang sampai sekarang masih diingat. Saat Sally membawa bekal, teman-teman tuh langsung
ikut datang. Sedangkan setelah bekal itu habis, teman-teman langsung nggak ada. Dan yang Tenang. Tarik nafas dulu. Gak apa-apa. Tisu. Tisu, Woi, tisu. kru. Gak ada. Oke. Tenang dulu. Nanti minumnya lagi OTW ya. Dulu ya, lagi di jalan. terus Sally juga sempet tangannya dijepit pintu gitu. Mungkin itu bercandaan. Dijepit apa kejepit? Dijepit sengaja. Enggak, saya tuh mau keluar terus pintunya tuh tiba-tiba ditutup gitu sama cowok gitu. Kelas berapa itu Sally? Waktu kisaran SD, cuman bukan di sekolah SD, kayak madrasah. Kelas 1? Kelas 2. Oh, kelas 2. Ya berarti posisinya Sally itu mungkin pada waktu itu belum terlalu banyak teman. Ya Sally bawa makanan. Sulit untuk bersosialisasi waktu itu. Diam. Ketika ada makanan temennya nyamperin, ketika makanannya habis ditinggalin gitu. Itu ya. Tapi gini, yang pengen kita tahu ya itu teh cara mengatasinya gimana Sally? Barangkali ada penonton yang ngalamin kejadian yang sama, gimana? Cara saling mengatasi diri yaitu dengan mencari kegiatan yang biarinlah orang nggak nemenin, tapi saling masih mempunyai aktivitas yang dapat nemenin Sally. Iya betul. Biar fokus ya. Iya. Mungkin dari hostnya sendiri barangkali ada. Elsa ya, ada tentunya, soalnya waktu itu juga ceritanya itu di TK. Elsa tuh terinspirasi dari mama, kayak mama udah punya penghasilan dagang, kayaknya Elsa bisa coba-coba deh di sekolah, coba dagang. Dan di hari pertama itu biasa anak kecil tuh jualan kayak permen atau segala macam, itu tuh mama yang beliin. Dan Elsa coba jual ke teman-teman, tapi respon ada dari beberapa orang apresiasi dari guru-guru, karena Elsa berani nih dari kecil udah belajar berniaga. Tapi ada kakak kelas, dia tuh kayak istilahnya kayak bercanda mungkin ya, cuma bercandanya itu keterlaluan. Elsa lagi jalan bawa makanan dan disenggol, makanannya jatuh. Dan itu tuh Elsa nangis sampai akhirnya Elsa pulang ke rumah, ke toko mama. Nggak ngadu tapi nangis aja. Terus terus mama nanya kenapa, jualannya dihancurin, dirusakin sama teman, sama kakak kelas. Dan di sana Elsa udah nggak mau sekolah lagi, nggak mau ke TK lagi. Tapi sorenya itu guru nyamperin Elsa, katanya Elsa kenapa, dan Elsa bilang kalau Elsa jadi trauma, nggak mau jualan, niatnya kan pengen belajar, tapi kok malah dirusakin, disengin sama teman, sama kakak kelas. Terus kata ibunya, nggak apa-apa Elsa, buktinya selain dari temen gitu, ada ibu dan juga ada penjual lain yang nge-support. Dan bahkan ibu kagum baru pertama kali ngelihat ada anak yang seberani Elsa. Dan di situ besoknya Elsa coba memberaniin diri lagi, karena kan itu baru pertama kali dan Elsa belum nerima hasilnya. Karena awal Elsa pengen jualan tuh ya pengen dapat uangnya gitu, pengen cari experience-nya. Dan yang di kedua harinya Elsa mulai jualan, dan itu tuh berjalan baik lah karena anaknya juga udah ditegur. Tapi setelah dari itu bukan cuma disengin dari dagangan Elsa, ada juga Elsa lagi di SD di TK Elsa tuh ya ada namanya kolam. Nah di situ Elsa lagi duduk biasa, lagi ngerjain tugas, lagi baca-baca. Dan Elsa kan di situ pakai kerudung. Tiba-tiba kakak kelas yang sebelumnya ngejatuhin dagangan Elsa tuh nyamperin, ngelepasin kerudung Elsa dan dijatuhin ke kolam. Masih berlanjut berarti? Iya, dan di situ tuh Elsa panik dan nangis ya, karena Elsa tipikalnya dari orang tua tuh dilarang, pokoknya seorgansi apapun, sepenting apapun, jangan sampai ngelepas kerudung. Tapi di situ ada kakak kelas yang lepas, dan di situ Elsa langsung panik nutupin rambut, gak mau kelihatan sama yang lain. Dan juga di situ tangan Elsa nutupin rambut, dan Elsa berusaha nyari
gantar atau apa gitu buat ngambil si Iya. kerudungnya itu. Pas udah diambil kan jauh banget, itu nggak bisa, sampai akhirnya Elsa turun ke bawahnya, ada tangga, ngambil si kerudung. Elsa keambil, ditolong juga sama guru, dan di situ Elsa langsung pakai basah-basahan. Di situ traumanya udah bener-bener, kok ada ya kakak kelas yang kayak gitu. Tapi di situ kakak kelasnya malah cuek sampai akhirnya ditegur sama guru, dan dia tuh pun minta maaf, tapi minta maafnya nggak ikhlas. Tapi di situ udah nggak apa-apa, ini tantangan Elsa buat berkembang tuh. Oke, berarti bullyingnya itu udah termasuk ke fisik ya kalau begitu. Iya. Nah, selain itu mungkin ada yang lebih parah lagi tidak? Ada, waktu itu ceritanya lagi, tetap masih di TK juga ya, ceritanya lagi belajar dan Elsa tuh lagi nulis, dan tiba-tiba nggak tahu motifnya apa, dia tuh nyakar, dan ini masih ada cakarannya tuh. Sampai sekarang Sampai berbekas? sekarang masih ada membekas. Orang yang sama? Orangnya sama. Orang yang sebelumnya Iya, yang bully? sebelumnya juga. Tapi ketika dia udah keluar ya udah aman. Udah aman. Nah, pada waktu itu kan masih tergolongnya kecilnya, anak kecil Iya. gitu ya. Itu teh sikap atau respon Elsanya bagaimana? Apakah cerita ke orang tua atau malah pengen pindah kelas? Kalau itu sih enggak ya, karena Elsa juga ngerasa selain Elsa dibully, tapi ada dukungan dari guru, dan di sana tuh posisinya guru-guru suka sama Elsa dan nge-support. Jadi apapun ketika Elsa terpuruk, ada guru yang selalu membimbing. Dan juga kalau misalkan setelah dari kejadian itu yang kerudung, jadi guru-guru tuh lebih merhatiin Elsa dan khawatir takut ada apa-apa. Dan ketika ada masalah, guru langsung sigap nyamperin ke Elsa dan juga menyelesaikan masalahnya. Jadi Merasa lebih aman karena protektif ya Iya. gurunya itu, karena sebelumnya mungkin ada laporan seperti itu, ada aduan lah seperti itu. Nah, mungkin dari Celia ada yang lebih ekstrim lagi? Udah Pak, itu aja. Udah, itu teh berarti kelas 1 SD ya? Kelas 2. Oh, kelas Tapi 2. bukan di sekolah dasar. Bukan, Bukan. madrasah? Nah, menurut kalian bullying itu ya memang ada di mana-mana, itu sudah pasti ya. Tapi saran dari kalian nih yang mungkin sebelumnya udah sering atau pernah mengalami, tindakan apa yang paling tepat ketika terjadi bullying gitu. Sekarang kan kalian sudah bisa sudah bisa berpikir, sudah bisa melawan. Nah, kalau misalkan di antara yang nonton ada yang sedang mengalami bullying, sikap apa menurut kalian yang harus dilakukan gitu? Boleh dari Ayu dulu. menurut Ayu pribadi, yang utamanya tentu jangan dipendam sendiri ya Pak, karena kalau Betul. semuanya dipendam sendiri itu lama-lama diri kita juga terasa capek, terasa berat banget untuk dihadapi. Tapi kita bagikanlah cerita itu ke orang tua, ke orang yang bisa dipercaya. Betul. Sekiranya mereka bisa membantu kita. Ya. Kalau dari Celia? Sama halnya seperti Teh Ayu, dan juga jangan merasa lemah di hadapan pembuli. Biar gak semakin parah lagi pembuliannya. Ya. Kalau dari Elsa? Tetap jadi seorang yang pemberani ya. Kadang pembuli itu, bahkan kadang kita yang dibully bisa lebih berani dari pembuli. Dan juga ketika dihadapkan oleh situasi bulian gitu, jangan pernah terlihat lemah. Gitu aja. Oke. Karena gini ya, sebelumnya Bapak pernah jadi wali kelas. Nah, ada nih satu anak laki-laki ya kelas 11 itu yang memang kalau misalkan kita tarik ke riwayat sekolahnya waktu MTS itu sering dibully sama teman-temannya, tapi bentuk bulinya masih verbal, kata-kata lah seperti itu, belum ke fisik. Namun si respon anak tersebut itu tidak berani melawan, tidak mau cerita, akhirnya dipendam gitu ya. Nah, itu berlangsung lama sampai akhirnya kelas 10 masih dibully ya. Nah, pas kelas 11 masih ada bully ya, namanya juga circle satu kelas itu kan beda-beda ya karakternya, gak mungkin baik semua. Nah, ketika dibully itu posisinya
dia karena mungkin sering dibully, akhirnya dari yang awalnya pikiran karena dipendem, akhirnya ke mental kena, fisik juga kena. Waktu itu tuh dia jadi sering tidak masuk sekolah, udah ngedown, lambungnya juga kena. Karena mungkin ketika banyak pikiran, asam lambungnya naik mungkin ya. Nah itu ketika ke dokter katanya ya penyakitnya di lambung, awalnya dari banyak pikiran. Nah jadi artinya kan untuk bully ini tidak bisa dianggap sepele ya, seperti itu. Nah akhirnya sudah seperti itu, Bapak 3 kali 4 kali home visit, karena masuk seminggu kemudian gak masuk gitu terus. Akhirnya Bapak home visit sama BK, dimotivasi, masih tetap. Akhirnya memang kondisi badannya yang gak kuat itu teh. Endingnya jadi pada waktu itu teh orang tuanya meminta supaya si anak tersebut pindah sekolah ke paket C, karena untuk sekolah di sekolah formal fisiknya tidak kuat. Nah jadi ya memang kita perlu share juga ya bagaimana cara mengatasi bully gitu. Nah kalau di SMA sekarang masih ada tidak menurut kalian nih? Boleh dari Elsa dulu. Untuk bullying tingkat sederhananya ya seperti verbal itu masih ada beberapa terdengar yang manggil nama orang tuanya. Tapi kalau untuk fisik itu belum ada atau jarang ditemukan ya? Jarang. Ditemukan. Atau memang nggak sering dulu ya mungkin zaman nggak sekarang. sesering dulu sepertinya. Kalau Celia barangkali di kelas Sama, Sally juga untuk Sally pribadi alhamdulillahnya tidak menjadi korban bully lagi. Tetapi dari teman-teman ada bercanda-bercandaan seperti panggilan nama orang tua itu masih terdengar. Namun untuk hal yang lebih serius itu tidak ada, Pak. Oke. Ayo. Mungkin kasusnya sama seperti Elsa dan Shelly ya. Buliannya hanya sekedar verbal dan itu pun masih bisa diatasi dengan sendiri, masih bisa ditoleransi. Dan masih berlaku sampai sekarang? Untuk sekarang alhamdulillah tidak terdengar lagi. Enggak ya? Ya ketua OSIS masa dibully? Iya. Tidak menutup kemungkinan tapi ya mungkin itu mah sekedar bercanda, teman deket lah. Ya. Yang mungkin satu circle atau satu kelas gitu. Kalau kelas lain mana mungkin ya. Oke, jadi ya itu ya yang Bapak simak tadi. Jadi ketika misalkan terjadi bully itu kuncinya responnya 2 dulu nih. Kalau Bapak kategorikan 3 lah. Yang pertama bisa mengabaikan, ya udahlah gitu ya. Yang kedua itu melawan. Nah melawan itu bisa langsung ataupun bisa dengan komunikasi. Yang ketiga bisa melapor, entah itu ke guru atau ke orang tua. Nah itu kalau Bapak sarankan ya kalian jangan pilih yang diem. Karena kalau diem itu akan ada kemungkinan berkelanjutan seperti itu. Setidaknya kita itu harus melawan. Kalau gak berani berarti kita harus melapor gitu. Jangan dibiarkan. Khawatirnya terjadi yang sedang viral. You've got mail. Oh iya. Itu kan fatal sampai Meninggal dunia. ya seperti itu. Terus mungkin yang ingin Bapak tanyakan itu ya, kalau misalkan kalian dulu kayak Elsa TK udah dibully, Celia udah dibully, Ayu udah dibully, kalau responnya milih berhenti stop sekolah, ya gimana kira-kira posisi sekarang itu? Ya mungkin malah jadi tambah terpuruk ya. Tambah terpuruk berarti ya. Iya, nggak bisa berkembang juga. Gak bakalan ngalamin jadi ketua OSIS. Ya artinya ketika kita mengalami hambatan berarti kan kita harus maju terus gitu ya. Oke, itu tentang pembulian. Ada pesan tidak kira-kira buat teman-teman nih, barangkali ada yang sedang mengalami
pembulian. Dari Ayu dulu, silakan. Pesan yang bisa Ayu sampaikan mungkin adalah pertama, tetap berani menjadi diri kalian sendiri. Lawan pembuli itu, jangan takut, kalian tidak sendiri, banyak orang yang peduli dan akan jadi sayap kalian untuk kedepannya. Selanjutnya silakan saya. Dari saya, tetap berani juga. Lalu jangan biarkan pembuli itu terus melanjutkan aksi-aksinya. Lalu yang kedua, kembangkanlah diri kalian agar si pembuli itu malu kepada kalian. Silakan. Elsa. Sepertinya sama ya, tapi untuk secara singkatnya untuk kalian yang merasa sedang di fase terpuruk ataupun apa, tetap semangat dan tetap yakin bahwasanya di depan ada takdir baik yang menanti kalian. Itu aja. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ya, karena gini ya, Bapak sendiri melihat di sini baik Elsa, Celia, Ayu itu adalah anak-anak yang hebat, yang memiliki potensi yang baik. Ya, semoga nanti ke depannya ya kalian terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Ketika kita masih merintis ataupun masih di bawah, kita jangan pesimis. Ketika kita sudah di atas, jangan sombong gitu ya. Semoga nanti kalian kelak menjadi orang-orang sukses. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak. Silakan. Oke ya, untuk sesi ngotui ini sudah diselesaikan ya. Terima kasih atas segala atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngosoi. Astaga.